Assalamualaikum, anak ibu yang soleh dan soleha. Bertemu lagi bersama Ibu Suci Nurjana dalam materi menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, sebelum kita membahas materi, kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan jenis qada dan qadar dengan contohnya. 3. Peserta didik mampu menjelaskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Tahukah kalian, menerima qada dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab Allah. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baiklah, anak ibu yang soleh dan soleha, pengertian qada atau takdir mubram, menurut bahasa, qada atau takdir mubram adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Sedangkan, menurut istilah, qada atau takdir mubram artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap semua makhluknya dan tidak dapat dirubah karena kemauan atau usaha manusia itu sendiri. Zaman azali merupakan zaman sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang qada atau takdir mubram terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang sedemikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Baik, anak ibu yang soleh dan soleha, berikut contoh-contoh qada atau takdir mubram. Yang pertama yaitu kiamat. Yang kedua, kelahiran bayi. Dan yang ketiga, kematian seseorang. 3 contoh tersebut tidak bisa lagi diubah karena sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pengertian qadar atau takdir mu'alaq adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang qadar atau takdir mu'alaq terdapat dalam surah Ar-Raddu ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wali. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan soleha, berikut contoh-contoh qadar atau takdir mu'alaq. Yang pertama, menjadi juara kelas. Yang kedua, berobat supaya sehat. Dan yang ketiga, juara lomba lari. Hikmah beriman kepada qadar dan qadar yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu memanfaatkan waktu untuk belajar hal lain yang positif. Yang kedua, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, berhati-hati jika berada di tempat keramaian. Yang keempat, giat dan disiplin dalam belajar. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Dan yang terakhir, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu qada dan qadar atau takdir termasuk rukun iman yang keenam. Qada atau takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap semua makhluknya dan tidak dapat dirubah karena kemauan atau usaha manusia itu sendiri. Contohnya, kiamat, kelahiran, dan kematian. Qadar atau takdir mu'alaq adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Contohnya yaitu menjadi juara dengan cara belajar dan berdoa, menjadi kaya dengan cara bekerja dan berdoa. Hikmah yang terakhir yaitu hikmahnya dengan memahami qada dan qadar atau takdir semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan giat serta disiplin dalam belajar agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.